museum. Ingin menjadi polwan. Wih lah. Iya. Kok dadi polwan iki piye to? Sampeyan ki wong lanang nggih. Nah ini dulu pasti nggak pernah sekolah ini. Polwan kok khusus perempuan. Weh, aku ya sekolah nang negeri. Ya polwan kuwi ya wong wedok. Kamu ngerti karyawan? Iya, ya Sini Om. heeh, gimana? Karyawan belakangnya itu wan, Betul. laki-laki. Heeh, Kalau perempuan itu berarti karyawati. betul. Terus piye maksudnya? Yo contoh lagi, sejarawan, Betul. usahawan, Heeh. pustakawan, puskeswan. Yo. Ya saya suwe saya ndablek e. Ora ana jeneng puskeswan ki piye njenengan puskeswan? Salah tadi. Heeh, nah, heeh. Yang wan Ha-ha. itu berarti menunjukkan bahwa itu profesi untuk laki-laki. Kalau yang perempuan yo wati, contoh karyawati, wartawati, wirausahawati, polwati. Halah, saya meneh iki. Ora ana jenenge polwati. Nak polisi ya kur polisi atau polwan. Polwan. Ha-ha. Laki berarti polwan iki. Meneh. Nak laki-laki ya polisi kuwi. Ora ana polwan. Nak polwan ya nggo khusus perempuan. Polisiwan. Wah, angel iki piye iki? Len jelaske. Wis. Iki jan iki dirimu iki sekolah apa ora wingi? Sekolah, tapi dulu pas saya sekolah itu males sih. Melipir ke rental PS. Wah, aku ya rada nyenengke. Pantesan wae melipir ya, makanya ya ora ngerti, ora paham tentang polwan. Saya sekolah itu males tuh tiap pagi Ha-ha. disuruh bangun pagi terus masuk penjara. Loh, kok iso dadi masuk penjara mbok ora aing-aing ngene ngono lho? Bayangkan ya, Iya, bayangkan. bener. Bayangkan sekolahanku Heeh. itu luas, dikelilingi tembok tebal, Iya. tinggi lagi. Ha-ha. Nah, tembok tinggi itu di atasnya Heeh. ada pagar kawat berduri lagi. Terus gerbangnya pakai besi baja kuat. Iya. Ada lagi pos satpamnya. Satpamnya yang jaga itu kumisnya tebel kayak tembok yang tadi itu Iso persis ditarik ya. penjara, kan? Oh, ya nak sekolahanku ki beda sama sekolahanmu. Tapi sekolahanmu Nak sekolahanku menyenangkan. Iso masukin nang ruangan sik nang tamane luas banget. Luas. Terus bisa memilih pelajaran apa aja yang disukai. Terus PR, apa itu PR? Nggak kenal aku PR. tiap hari sekolahanku dulu ngasih PR pekerjaan rumah. Heeh. Terus besok paginya disuruh ngumpulin dibawa ke sekolahan. Padahal PR itu apa? Pekerjaan rumah. Betul. Bukan Oh iya. pekerjaan sekolahan. Iya ya. Aneh kan guru nih. Aneh. Saiki tak tanya. Terus cita-citamu pengen jadi apa aja nih? Cita-citaku dulu itu pengen jadi pesulap kayak Master Dedi kok besar gitu loh. Ayo, kok besar piye to? Bodinya besar. Oh, bodinya besar juga kecil. Kok kisut. Anak sedang. Kok embuh. Iya. Terus nak pengen dadi pesulap kuwi ya cocok ya sampean kursus. Berarti soalnya dulu itu di tempatku nganu ya Mas. Mas Ran di ekstrakurikuler itu nggak ada kursus apa? Nggak ada ekstra sulap itu adanya pramuka. 2 hari tepuk pramuka itu lama banget. Terus pencak silat. Iya. Karate, karambol, ular tangga, ludo. Nggak ada sulap. Ya bener, tetap cocoknya itu sampean kursus wi. Berarti nggak harus di formal, sekolah formal. Nah itu nggak harus karena apa ya? Kita harus belajar itu nggak harus di sekolah formal, bisa non formal. Tapi formal juga penting. Ada kursus sulap sekitar sini. Ada. Kita cari. Nanti. Heeh. Nah, terus sekarang gantian. Kamu sekolah sampai luar negeri apa negeri? Itu cita-citamu jadi apa? Wah, iki ya rada apa iki pertanyaane. Lho, delok ngene iki lho. Badanku, awakku
modalis ono ganteng. Jadi apa? Apa? Manekin toko. Ya iki saya meneh iki aku ngene iki manekin toko. Ini Pengen dadi artis aku iki. artis. Iya, heeh. Siapa? Artis TV lah. Oh, bisa. Ya bisa. Berarti harus sekolah artis. Ya heeh, harus kursus. Ada. Di mana? Ya nanti ada kursus sekolah apa aja itu ada nanti. Sampean kursus untuk pesulap kita cari bantu. Tata boga ada. Tata boga ada. Sampean po arep dadi tata boga? Murah. Iya, enggak lah. Ya udah, kalau gitu yuk saya mau cari tempat kursus sulap. Sekarang kamu mau kemana? Ya aku mau sekolah acting dulu. Oh iya. Ya udah. Mas Tik, Mas Ranran, ini ngapain sih dari tadi pada sibuk ngomongin kursus mau ngapain, mau tata boga, ngapain sih? Anu Mbak, saya itu mau kursus biar pinter jadi pesulap gitu. Mau nyulap ini yang tadinya jomblo terus jadi punya pasangan. Ya mau ngapain sulap-sulap segala. Ya kan Aneh-aneh. biar terkenal kayak itu loh. Pesulap siapa? Master Dedi itu. Oh iya, oh bener banget. Ini kan sekarang kan kalau belajar nggak harus di sekolah formal kan. Nah ini nggak usah cari info jauh-jauh. Ini tamuku, aku mau ada tamu datang, mau cerita-cerita tentang itu. Wih. Dengerin pokoknya ya. Wah itu tuh udah mau datang, ntar ya tak bukain dulu iya. pintunya ya. Saya ya. Kita juga mau pergi nih. Iya. Tata Museum, monggo sahabat museum. Rame ya kalau tepuk-tepuk itu rame. Meriah. Energinya luar biasa. Iya, soalnya kita ketemu di program Tok Museum. Monggo sahabat museum. Tepuk tangan lagi. Mas Felix, Apa? udah ada tamu nih yang di sini nih. Wah, luar biasa. Gimana perjalanan ke sini tadi? Luar biasa. Luar biasa. Jogja lancar. Lancar banget apalagi weekend ya. Ini kita ada Mbak Ria Palupi dari Center for Studies on Inclusive Education SD Tumbuh. Angel banget. Panjang ya tuh, wow, gitu title ya. Wi opo Coba, ya? ntar diulang. Gusti Allah. Apa mau ya? Nanti kita ngobrol itu apa gitu maksudnya. Sama Mbak Naren ini wirausaha muda kreatif. Waduh. Hati-hati Salam nggak pakai kenal. masker kena tiknya itu. Duh gitu ya. Dan ini owner dari Kalo Art. Wes. Kita kasih tepuk tangan dulu sekali lagi biar makin semangat. Lagi. Ini pakai tangan tepuk tangan. Tapi ini kok yang minum cuma kita berdua gitu ya? Oh iya, wah. Oh iya. Kita minum duluan kan resopan. Tak orderin dulu, Pak. Oh, Mas Tik. Oh, udah ada di tolong. sini. Wah, Mas, tolong Mas ini buat tamu-tamu gitu, Mas. Yuk masuk, Mas. Nah, nih. Tenang. Nanti enggak nangis. Mantap. Ya, kan? Terima kasih. Iya, ini spesial. Monggo sahabat museum, matur nuwun. Tenang, ini masih baru sisa dari lebaran tahun kemarin. Masih aman di kondisi. Masih ngebul ya. Masih kebul. Jangan lupa ditiup nanti ya sebelum diseruput ya. Nah, ini loh Mbak Ria sama Mbak Naren. Tadi kan Mas Tik sama Mas Ranran tuh bingung pengen kursus. Dulu tuh di sekolah nggak ada ekskul yang sesuai gitu. Nah, kalau Mbak Ria sendiri nih kalau ngelihat pendidikan dulu di zamannya Mbak Ria sama sekarang di area pendidikan di SD Tumbuh juga itu seperti apa sih perbedaannya? Beda banget ya, kalau dulu tuh kita masih yang mainstream banget. Kayak misalnya kita selalu diarahin guru, kurikulumnya juga saklek kayak gitu. Beda dengan sekarang yang ada internet, semua orang udah pintar-pintar melek banget media digital. Kita bisa berguru sama banyak orang kayak gitu. Jadi bedanya gitu, semua orang itu sekarang adalah guru kayak gitu ya. Semua orang sekarang adalah guru, media belajarnya kita udah banyak banget media belajarnya. Kalau dulu kita belajar ke guru atau ke siapa, misalnya orang yang pelatih kayak gitu ya. Sekarang saya bisa belajar sama Mbak Isya, bisa belajar sama Mas Felix kayak gitu. Sekarang semakin luas kita belajarnya kayak gitu sih.
Mbak Isya. Jadi kayak pilihannya makin banyak ya, Makin karena banyak mungkin teknologi pilihannya. berkembang juga, arus informasi juga diakses lebih mudah. Jadi kayak semua orang bisa menjadi guru dan bisa belajar dari manapun dan siapapun ya. Dari manapun siapapun. Jadi misalnya kita ikut kegiatan ekskul apa, itu juga bagian dari kita belajar ya Mbak Ria ya? Iya betul. Saya pun juga masih kursus-kursus nih Mbak kayak gitu. Jadi kita sekarang nggak yang mandek setelah misalnya pendidikan formal kita selesai terus mandek belajarnya, enggak sama sekali. Saya pun masih banyak ikut kursus-kursus. Tata kayak boga? gitu. Tata boga, tata Heeh. kecantikan. Oh, tata ya. kecantikan. Kok sama Enggak, kayak enggak. Mas Tik-Tik tadi ya? Satu kelas jangan-jangan. Iya. Saya ini sih passionnya di nulis, jadi saya kursus-kursus ambil kursus-kursus nulis kayak gitu. Oh ada ya kursus nulis tuh ya? Iya. Bentar, kalau nulis itu berarti kalau dari Mbak goalnya nulis apa nih? Maksudnya kayak apakah jurnal, terus mungkin novel misalnya atau apa gitu? Tujuannya gitu. Nah ini nyambung sama yang tadi susah banget diucapin ya. Apa tadi? Udah tak tutup, udah nggak ditutup ya. kelihatan. Susah banget. Itu intinya adalah pusat studi di sekolah tumbuh gitu ya, dari TK sampai SMA. Nah kita outputnya itu salah satunya ke publikasi dalam bentuk jurnal pendidikan kayak gitu, dan juga dalam bentuk buku-buku populer yang enak dibaca kayak gitu. Nah saya kursus nulisnya ke jurnal dan buku-buku populer gitu, gimana sih menghasilkan tulisan yang enak dibaca, ngalir kayak gitu. Gitu Mbak. Apot ya kursus saya. Aku kursus kui mau lah, Apa? icip-icip. Oh, kursus cepet-cepet. Enak ya? Kan tata boga itu harus ada quality control, ya kan? Betul, nggak cuman masak tapi cepet-cepetnya juga. Aku quality controlnya, coba aku cicip. Oh ini mantap jiwa. Nanti kalau Lanjut diracunin berarti. gimana Mbak Isya? Aduh jangan. Nah kita geser ke Mbak Naren. Kalau Mbak Naren kan seorang wirausaha muda kreatif dengan karya-karyanya. Ini keduanya ini sama-sama berprestasi. Mbak Ria ini prestasinya banyak banget. Jadi pas kita mau undang itu bingung mau nyantumin yang mana ya. Luar biasa ya. Karena pemuda pelopor Kota Jogja tahun 2018 ya, 2018. Terus ada yang lain juga, Duta Museum juga tahun 2017. Lalu ada lagi ya Mbak ya, apalagi Mbak? Apa ya? Panjang banget, aku dapat tuh sampai 6 halaman. Nanti kalau dibacain 1 jam selesai ya, bacain CV lo ya. Kepada Mbak Ria Palupi, ini udah banyak banget loh, malah nggak nyampe kan suratnya. Tersesat dia suratnya. Mbak Nani juga iya, penghargaan sebagai wirausaha juga didapatkan, dan itu penghargaannya nasional. Loh, Wes, tepuk luar tangan biasa. lagi. Nggak kaleng-kaleng berarti ya tamu kita hari ini ya, benar-benar sudah terbukti. Kalau kita Kak, apa Kak penghargaannya Kak? Penghargaannya adalah penghargaan apa ya? Aku 17 Agustus kemarin aku menang lomba makan kerupuk pedes. Hebat loh. Pedes loh. Itu harus diapresiasi juga loh. loh, susah Sekecil loh apapun itu. Ha. Maaf gini sambil gebres-gebres kepedesan susah loh pada. Sambil beler-beler gak? Sama kepedesan. Nah, Mbak Naren, kalau Mbak Naren ini dulu sebenarnya sekolahnya apa Mbak? SMA-nya jurusan apa, kuliahnya seperti apa, dan sekarang Terjun bebas ya. usaha. Baik Mbak Isya, jadi kalau dari SMA itu sebenarnya jurusannya masih IPA, saya anak IPA dulu tapi sebenarnya kebelasu. Saya suka IPS tapi kok kebelasunya IPA, karena mungkin di mindsetnya kami itu, wah IPA itu keren ya kayak gitu ya. Tapi akhirnya ambil kuliahnya itu jurusan akunting ceritanya kayak gitu. Jadi setelah lulus dari dunia pendidikan akhirnya menjadi karyawan gitu. Tetapi secara perkembangannya akhirnya tadi itu terjun akhirnya ke dunia entrepreneur, dan itu pun sebenarnya juga kalau dibilang itu ada kursusnya itu sebenarnya kami waktu itu nggak ada gitu loh. Jadi secara melakukan dunia bisnis itu secara otodidak. Jadi belajarnya bisa melalui media apapun juga ya, karena memang sekarang itu semua informasi itu sudah terbuka dengan luas kayak gitu. Jadi memang background untuk pendidikan sekarang agak-agak nyambung dikit ya dengan yang digeluti sekarang. Oke. Nah, kalau bicara soal ini kan bisa dibilang kita generasi yang sudah lebih senior ya dalam bidang pendidikan Masih ya. baru masuk kuliah. Oh wow, awet muda sekali. Coba ada cerminnya biar sadar diri. kan tadi kita sudah melewati SD, SMP, SMA, kuliah segala macam gitu ya. Fasilitas pendidikan otomatis kan beda juga zaman dulu zaman sekarang. Kalau menurut Mbak Naren dan Mbak Ria Palupi itu apa sih yang paling mencolok perbedaannya dari segi fasilitas pendidikan dulu dan mungkin ngelihat ponakan-ponakan yang sekarang, anak-anak muda zaman sekarang gitu?
pastinya terbatas ya. Kalau dulu sangat terbatas dengan media yang bisa dibilang kuno ya kalau zaman dulu itu. Kalau sekarang medianya sangat modern, sangat memfasilitasi anak kayak gitu. Bahkan kadang kalau kita nggak pinter-pinter nih, medianya itu lebih pinter dari sumber daya manusianya kayak gitu. Nah, itu gimana tantangan kita bisa lebih pinter dari medianya kayak gitu. Jadi media atau alat-alat itu hanyalah alat ya kayak gitu ya. Harusnya ya kitanya sendiri yang harus upgrade skill kayak gitu. Makanya saya juga nggak mau kalah nih dari media, dari HP yang aku pegang. Jangan sampai aku nanti kalah sama iPhone yang aku pegang kayak gitu ya. Nah itu bagaimana kita upgrade skill ya, kita harus belajar terus kayak gitu. Belajar dari siapapun itu kayak gitu. Itu sih. Jadi jangan sampai smartphone stupid people ya. Iya. Ini Mbak Ria ini halus banget ya, bilangnya media lebih pinter dari saya. Kalau aku bilangnya gaptek lu. Iya benar. Gitu. Versi halus dan versi to the point ya. Itu kayak bahasa saya juga ya. Nah, gimana kalau menurut Mbak Naren sendiri? Sama juga point of Ya view-nya? kurang lebihnya sama. Jadi dulu itu kami sangat tidak tahu ya tentang teknologi, apalagi kita tuh termasuk generasi milenial. Jadi tahun 90-an ke tahun 2000-an kayak gitu, dimana mulai awal itu kami yang semuanya itu serba kertas, paper, belajar tuh hanya dari buku gitu kan. Kemudian dihadapkan dengan perkembangan teknologi itu juga gagap-gagap juga, apalagi untuk istilahnya kayak sarana telekomunikasi masih sangat terbatas. Dan juga kalau misalnya namanya masih zaman sekolah itu kan masih guru sama murid itu masih satu arah gitu. Nah tapi kalau sekarang itu karena saya juga punya anak, mengamati bagaimana sih sekarang mereka dalam dunia sekolah, dunia pendidikan itu sangat berkembang ya. Anak-anak itu PR-nya bahkan melalui Google Drive gitu, mengumpulkannya melalui Google Drive gitu. Jadi kadang-kadang sekarang saya juga masih udah mengerjakan tugas sekolah belum? Udah Mas, udah saya kumpulkan. Wow, luar biasa, cepet banget kayak gitu. Dan mereka tuh mengakses internet itu tidak merasa kesulitan gitu. Cepat sekali mereka melakukan adaptasi terhadap hal baru. Dan itu mereka juga kadang-kadang celutukannya anak-anak itu bilang tahu informasi itu bukan dari gurunya bahkan yang tentang ilmu luas kayak gitu. Tetapi dari mana? Dari YouTube. Jadi kami pun sebagai orang tua bagaimana cara kami untuk memfilter juga itu penting banget untuk hal pendidikan anak itu agar informasinya nggak terlalu luas mereka cari. Tetap disaring ya Mbak. Iya, betul, Ya, gitu. bebas iya, tapi tetap harus kita sebagai orang tua, Mbak Naren udah punya putra juga kan, harus Ya. tahu nih kira-kira anak gua ngaksesnya apa nih ya. Betul, kadang-kadang itulah fungsinya orang tua ya. Kadang ada suami juga yang memfilter, mereka malam-malam udah tidur dilihat handphonenya. Jadi itu penting banget untuk orang tua zaman sekarang gitu. Siap nggak Kak? Jadi seorang suami Kak, harus siap memfilter juga loh anaknya sibuk. Anak saya itu kan udah semester 3. Loh, nggak tahu. Lah. Kapan ininya Kak? Kapan bikinnya Kak? Oh, nggak tahu. Kemarin pesan kebetulan online. Datang-datang udah kuliah. Nih, aku mau nanya sama Mbak Naren sama Mbak Ria. Kalau bawaannya Mbak Ria dan Mbak Naren waktu sekolah dulu, itu isi tasnya apa aja sih dibandingkan dengan Buku. anak-anak sekarang? Kalau aku ini karet yang untuk lomba tali itu. Oh, niatnya ini ya. Serius. Jadi atlet ya di sekolah ya, bukan untuk belajar kayaknya kalau Kak Isya. Main karet ya, ingat saya main karet dulu. Jadi jam istirahat yang paling ditunggu ya, benar ya? Itu bener. Main karet sampai merdeka. Nah, merdeka ya, udah merdeka. Ya ampun, lawas semua. Saya ingat jadi bola bekel itu juga Iya. jadi satu wajib Ball kalau bekel, perempuan gitu, ya, bola ya, ya. bekel itu. Berarti isinya tas sekolahnya bal bekel ya, Mbak? Iya, Wih. Ini kayaknya atlet-atlet semua nih. Atlet permainan tradisional ya. Kalau anak-anak sekarang itu yang dibawa apa sih? Di tasnya? Yang penting handphone nggak ketinggalan. Oh, oke, handphone ya. Handphone, makan itu ya. Ya, kotak bekal ya, Kotak gitu. bekal. Kalau dulu mungkin buku paket yang tebel-tebel itu loh. Betul. Ya kan? Benar. Jadi potok gitu kalau pulang pergi itu bawa bebannya tuh berat Bebannya gitu. luar biasa ya bebannya. Aku masih ingat dulu tuh SMA baru pertama kali pegang komputer di lab komputer Iya, iya. sekolah. Grogi pasti. Iya kan? Kamu dulu enggak ke komputer, kamu dulu aja ngomongin. Takut jeblok kayak gitu kayaknya. Ya toh? Ya ampun. Dan itu cuma seminggu satu kali, cuma Ya, bisa ya. 1 jam. Itu jam ekstra Gantian tambahan dengan ya yang gitu. lain. Ya ampun. Sekarang ya. tuh setiap menit di tangan gitu ya. Jadi kayak Tangan. gap generasinya tuh jauh gitu. Ngetik di sini bisa. Ulangan pun di tangan ya, ulangan gitu. Berarti Jadi- harus hati-hati juga ya. Ayo belajar.
ya ini lagi ngerjain tugas gitu kan bisa ya karena di sini ya. Iya betul. Gitu ya. Tapi anak-anak masih bawa buku sih Mbak. Walaupun nggak tahu kepake apa enggak ya. Tapi tetap ada di tas ya Tetap berarti ada di buku tas. alat tulis gitu Mereka ya. tetap dikasih buku pelajaran sesuai dengan jadwal sekolah ya. Sama ya pasti ini ya. sih mungkin sekarang tuh lebih bawanya anak-anak tuh karya kayak gitu. Oh, iya. Jadi ketugasannya tuh banyaknya sekarang adalah karya-karya anak-anak buat karya gitu. Jadi di tasnya mungkin itu ada kayak kertas-kertas bekas, kain-kain bekas yang nanti akan jadiin karya di sekolahnya gitu. Oh open ya di Iya. open. Itu tergantung sekolahnya sepertinya Mbak Ria. Itu tergantung sekolah. Kalau saya katanya tadi gaptek gitu ya, jadi open ya. Agak-agak lugas dan agak-agak kurang sopan bilang ya. Open tuh kalau buka pintu. Nanti tak museum. Tak museum. Nah, kalau cita-citanya Mbak Ria dan Mbak Naren waktu kecil cerita apa kalau ditanya? Apa Mbak Ria? Siapa? Aku kayak lulus-lulus aja sih ya cita-citanya kayak guru, dokter, Oh, iya, kayak iya, gitu. iya. Guru tuh karena Sangat suka mulia. banget ngajarin kalau kita punya apa namanya satu something yang insight gitu dibagiin tuh seneng banget ketika kita bisa bagiin itu kayak gitu. Terus aku dulu pas masih sekolah tuh SMP kalau nggak salah SMP tuh suka banget jadi kayak asistennya guru kayak gitu. Jadi ngejelasin ulang ke teman-teman yang belum jelas atau teman-teman yang remedi itu biasanya aku yang ngejelasin ke teman-teman Sesuai. itu seneng banget. Sesuai dengan jurusannya gitu. sekarang berarti. Iya. Ini pinter nih berarti ya. Ini pinter kelihatan nih. Biasanya bukan circleku nih. Bukan aku juga, bukan. Kalau aku yang ditunggu pelajaran gambar Iya, gitu-gitu bener. ya. Harus kita Istirahat. jaga istirahat, Heeh. pulang cepet, Heeh. mandi ke kantin yuk. Ini- Kosong gitu kita. Ini Mbak Ria tuh duduknya di depan. Kalau kita di belakang sendiri pasti. Kalau Mbak Naren. Kalau waktu kecil ya kan kita liatin guru ya pasti pengen jadi guru ya pasti ya. Habis itu karena mungkin sering main boneka-boneka pengen jadi dokter. Nah udah tapi setelah bertumbuh gitu cita-cita ditanyain nggak tahu apa. Sudah mulai Sudah tahu dunia mulai, nyata iya, ya. gitu kan. Nantilah let it flow kayak gitu. Jadi kalau ditanya cita-cita waktu kecil ya antara guru atau dokter. Tapi setelah udah gede, oh ternyata jadi dokter tuh susah ya. Harus pintar ya kayak gitu kan gitu. Jadi Apalagi Mbak, aku nggak ada yang cita-cita pengen jadi ini ya, Bu kantin, punya kantin yang besar. Ngitung duit setiap hari gitu ya. Setiap hari. Oh, kecil-kecil matre. Iya. Tapi kalau sekarang mungkin cita-cita beda. Pengen jadi apa? YouTuber gitu kan. Dengan anak-anak sekarang itu luar biasa gitu. Apalagi anak-anak pandemi ini ya. Iya. Iya benar. Istilahnya YouTuber gitu. gitu. Anak-anak selalu kayak gitu. Karena mungkin akhirnya lingkungannya yang mempengaruhi ya. Dia apa yang dia lihat karena itu akhirnya dia Menyenangkan gitu pengennya ya. itu gitu. Kalau dulu kan kami lihatnya guru kan, Betul. tiap hari ketemunya guru gitu. Kok kayaknya menyenangkan jadi guru ya gitu kan. Oke, itu udah cita-cita. Sekarang kalau ngomongin tentang guru yang sampai dengan sekarang itu berkesan dan menurut Mbak Naren ini memang guru ini yang selalu memotivasi sampai dengan sekarang perjalanan Mbak Naren siapa Mbak? Masih inget nggak? Kalau guru yang masih ingat, jujur lupa semua sih. Tapi kalau misalnya guru yang paling menyenangkan itu kalau guru biologi, tapi saya kebetulan lupa namanya ya, karena cara mengajarnya itu menyenangkan sekali sambil guyon. Dan itu kadang-kadang guyonan itu tuh kadang kalau kita ketemu sama teman-teman alumni gitu, yang diingat itu adalah guru biologi tersebut, gitu. Jadi itu yang membuat kadang kalau misalnya gurunya menyenangkan cara mengajarnya, itu tuh masuk ilmunya tuh cepat. Seperti air gitu. Jadi ketika tisu dikasih air tuh kan dia langsung nyerap gitu. Nah, seperti itu. Jadi mungkin memang kunci menjadi seorang guru tuh ya emang harus bagaimana touching ke studentnya, bagaimana supaya menjelaskannya itu tidak jelimet tapi langsung masuk melalui guyonan, melalui penerapan yang sehari-hari terjadi gitu. Tapi saya dulu bicara soal guru biologi gitu ya. Salah satu guru favorit saya SMP itu juga biologi. Karena beliau itu gambar di papan tulis pun masih ya, papan tulis makanya ya. Itu tuh bagus. Jadi kayak organ tubuh gitu terus Iya. Kamu otak seneng segala karena macam. Karena gambar saya soalnya. persis sama faktualnya tuh gimana nih? Pokoknya bagus aja. Faktualnya Mungkin karena ya. Biasanya kan cowok-cowok suka pelajaran biologi ya kan? bagian mana tapi gitu. Tapi bagus mungkin itu karena gambarnya bagus jadi kayak saya ikut gambar kan. Iya. Jelas gitu ya. Jelas. Tapi point of view-nya mungkin beda kali ya yang Oh berarti Anda kalau pelajaran butuh dideskripsikan gitu ya? visual anaknya. Kadang kalau misalnya
kita jadi nggak suka pelajaran tuh karena memang bisa juga karena gurunya, gitu. Cara ngajarnya gitu ya Iya, berarti jadi ya. kita kadang-kadang jadi nggak suka pelajarannya, padahal pelajarannya menyenangkan, mungkin bagus ya. Tapi kalau gurunya yang membawakan kurang maksimal ya udah. Jadi kadang kita jadi Tapi kurang. kadang kayak kalau ngadepin ponakan, anak itu ya 1-2 aja ribet, bayangin loh ya guru ngadepin 30-40 gimana Kali gurunya berapa nggak ya? galak ya kan? Satu aja ngeselin apalagi banyak. Ini contoh yang salah. Jangan ditiru. Mbak Ria aja ini contoh yang benar ini. Kalau guru, sosok guru yang sampai sekarang berkesan untuk Mbak Ria siapa, Mbak? Sebenarnya banyak banget ya gurunya, siapa ajanya yang bisa sampai sekarang tuh terngiang gitu. Tapi yang saya intisarinya adalah gurunya itu yang melibatkan. Aku suka banget guru-guru tuh yang bisa melibatkan. Jadi kita nggak yang diceramahin terus, tapi kita benar-benar bisa, oh ya ide-ide kita juga tersampaikan kayak gitu, melibatkan semua siswa. Misalnya kan kita kan beda-beda ya, misalnya Mas Felix tadi suka visual kayak itu, Mbak Isya suka yang auditory gitu, yang dengerin kayak itu. Nah, bagaimana si guru ini bisa memfasilitasi kita semuanya, yang visual juga dilibatkan, yang auditory juga dilibatkan. Itu guru yang sangat saya idamkan, dan sampai sekarang saya terngiang sih pembelajarannya gitu. Terus juga guru yang berkarya nyata, jadi dia nggak ngomong doang kayak gitu. Misalnya guru seni kayak gitu, dia nggak cuman teori doang tentang seni nana kayak gitu, tapi dia juga berkarya yang luar biasa di seninya gitu. Guru public speaking kayak gitu, nggak cuman ngomong doang teori, gitu ya. jangan deg-degan, jangan ini, tapi dia nol untuk ke publik gitu ya. Tapi guru public speaking ya dia harus ke publik, harus berkarya nyata. Itu yang kayak terngiang banget sih buat aku gitu. Jadi contohnya itu bukan contoh sekedar kata-kata, tapi berupa teladan tindakan kayak gitu. Oh, keren banget, tepuk tangan. Biasa sekali. Agak berat ya jadi gurunya Mbak Ria ini memang ya. Kriterianya banyak ya, kan? Mungkin kalau dari 100 pelamar 1 aja yang bisa. Grade-nya tinggi. Oke, kita akan jeda dulu. Usai jeda masih ada keseruan yang lain lagi bersama dengan tamu-tamu kami. Jangan kemana-mana, tetap sama kami dalam Talk Talk Museum. Monggo, sahabat museum. Talk Talk Museum. Monggo, sahabat museum. Talk Talk Museum. Monggo, sahabat museum. Oke, kita masih di program kolaborasi antara komunitas Folk School bersama dengan Museum Benteng Fedebag Yogyakarta, yaitu di Talk Talk Museum. Monggo, sahabat museum. Tepuk tangan lagi. Nah, di segmen kali ini kita akan seru-seruan dengan narasumber kita ya kan. Ini dia. Udah datang ke sini, kalau nggak Kerjain. kayaknya Kurang kok, ya. kurang ya. Oke. Karena kita adalah orang-orang yang Apa? Oke, kita di kerjaan hari ini kita sudah menyiapkan pohon pinang di luar. Jadi habis ini kita keluar terus panjat pinang. Oh enggak ya? kayak gitu juga sih. PR banget ya. Oh, Panas banget. Oke. Ini udah ada 2 tumpuk pekerjaan rumah. Kan Yes. kita ngomongin tentang pendidikan ya. Betul. Itu nanti adalah tebak kata, masing-masing akan menebak
yang dipegang oleh narasumber satu. Nanti Mbak Ria buka satu, ini aku nggak ada. Contoh gini ya. Nanti ada tulisannya. Ada tulisannya ya. Kemudian Mbak Isya akan menebak apa yang ada di atas. Saya nanti memperagakan. Dengan gaya dan dengan gestur. Tidak boleh dengan kalimat apapun. Tidak boleh dengan kata-kata. Apalagi dengan perasaan. Aduh, Itu jangan. dilarang. Nanti Oke. Sudah siap? Siap. Oke. siapa dulu? Apa Pingsut? Mbak Naren bisa Pingsut, dipegang lawas. dulu mikrofonnya? Oke. Berarti kita mulai dari Mbak Ria dulu aja ya. Boleh. Mbak Aku Ria ya. dulu, iya. Ini Satu ya. langsung diarahkan di atas kepala. Oke. Iya. Berarti Mbak Terus Ria nanti aku akan yang menebak. memperagakan ya nanti. Mbak Naren memperagakan, Mbak Ria yang nebak. Oke. Oh Oke. gitu. Sekarang Satu, dua, tiga, taruh di atas kepala. Oke. Wah, iya. tidak boleh berkata-kata. Berarti boleh. mic-nya ditaruh aja Ayo, nggak apa-apa. taruh, nggak apa-apa. Oke. Oke. Ya, coba tebak. Menulis, membatik, Bukan? merajut, Mhm. Oke. Oke. dan dalam benang. Terus Ini satu kata ya. Terus sampai Membatik, menulis, merajut, menjahit, apa ya? Satu kata tuh. oke. Ya. Kasih clue boleh nggak nih? Siku, boleh dua ya? kata. Kata benda. Tuh udah. Kata benda. Kita tunggu sampai besok. Kata benda. Buku, 5, buku tulis. 4, 3, 2, 1. Oke. Coba buat ujian. Buat ujian di sekolah ngerjainnya pakai Buku tulis. buku tulis Sih, ya. buat ujian Beda alat komputer. Beda ya kita ya Ah. ujiannya. Komputer, Komputer ya beda ini eranya Untuk beda. membuat sketsa gambar. buku gambar. Kita gambar. Alat untuk menggambar. Apa? Alat untuk gambar. Ya udah coba dilihat. Coba. Oh, oke. Susah, Mak. Ini susah banget. Iya memang dibuat yang susah. Susah ya. Oke. Gantian aku ya. Gantian. Oke, gantian. Berikutnya. Jangan Mbak dong. Naren. Kebalik. Ke bola. Oh, aduh. Nah, mungkin dikasih lihat ke kamera dulu kali ya. Nah, Iya. itu. Iya, Oke. Mbak Naren ngelirik. Aku belum lihat. Coba dijawab. Menulis. Menulis buku, buku tulis. Merajut. Merajut kasih. Karena dari M. ini ya, usahanya kan Kalu Oh, ya. iya. Kalu art ya bikin souvenir dan lain jadi P. merajut. Dia pakai gestur. R. MPR. Nah, MPR. Malah politik. Terus. Terus PR. Nah, dibentuk loh ya, dibentuk. boleh. Itu kreativitasnya kita beri nilai plus ya. Oke, Iya, iya. pintar. Ini pemuda pelopor tadi itu ya kan. Jadi ide kerasnya oke boleh. Berikutnya Mbak Ria. Mbak Ria. Aku berarti ya. Iya. Oke. 1, 2, 3, yes. Waduh. Susah. Harus Ya sambil diangkat aja. Oke. turunin aja boleh. Ya. Udah ingat ya. Ya. Iya. Kita memang agak menyiksa Emang. dulu. Ibu-ibu loh ini yang kita siksa ini. Jahat banget kita. Guru olahraga. Weh, hebat loh. Kok bisa ya? Cepet loh. Aku nyoba nggak bisa loh itu. Oke, gantian Mbak Next. Naren. Berikutnya, tunjukin ke Mbak Naren. Kebalik. Suka kebalik. Oh. Oke. Upside down. Tan. Nah, Oke. oke. Ya. Aku nggak lihat loh. Oke. Susah ya. Gitu. Kotak tulis. Papan tulis. Dirijen. Kita kasih clue kalian.
Dua kata. Dua Dua kata. kata. Cuma itu aja cluenya. Ya, kita pelit soalnya. Oke. Bulat. Kata benda. Bulat. Kata benda. Profesi. Oke. Guru apa? Hampir. Guru Hampir. komputer, guru Bukan. menyanyi, guru apa tuh? Guru tulis, guru no. Lagi. 5, Guru menyanyi, guru 3, guru seni, guru musik. 2, 1. Coba ditengok Coba dulu. ditengok tadi. Wali kelas. Kayak emang susah-susah ya. Emang. Coba gimana wali kelas bentuknya gimana coba? Wali kelas bentuknya gimana? Wali kelas. 2 kata. Dua kata. Mandor. Mandor. Oke. Kacamata gitu. Masih ada? Masih ada. Masih ada satu lagi, masing-masing satu lagi. Mbak Naren dulu, boleh. Mbak Naren dulu. Aku nanti kebalik lagi ya. Biasanya emang kebalik. Iya, kebalik bener kan. Ini. Nah. Oke. Oke. Kok rumit-rumit ya? Oh kan? Sudah 3 siap? kata. 3 kata. Siapa yang jawab? Aku ya? Siapa yang jawab? Aku berarti Memperagakan. Aku. Ya. Si aku. Mbak Naren nebak, Mbak Ria memperagakan. Baju. Deket. Baju, bros. Batik. Seragam. Bros. 3 kata. Seragam, bros. Apa sih? Oh, ya. Seragam. 3 kata. Seragam bener. Yuk, belakangnya kita bantuin. Ini bros. Iya. Batik, seragam. Merah. Merah putih. Seragam merah putih. Oke, satu lagi. Penyiksaan ini akan segera berakhir. Mbak Ria ya sekarang. Mbak Ria. Ah. Oke. Apakah berikutnya? Gampang nih kayaknya. Ini gampang. Gampang buat Anda. Silakan. Dua kata. 2 kata. Aduh. Minum. Gak boleh nebak. Penasaran. Gak boleh. Oh, nggak boleh. minum. Minum, makan, rumah, Tenda. makan, Tenda. rumah makan, Rumah pocong. oh, Clue lagi. Masih ada di lingkungan sekolah. lapangan, kantin, Mhm. kantin sekolah. Oke, sudah ya. Ini sebenarnya masih ada tapi kayaknya kasihan ya, sudah ya. Ya selanjutnya tuh kurikulum gitu. Coba kalau kamu enggak, ini masih ada. Pinjam gantian Gantian. Oke. Gantian. Penyiksaan ini Kalau digantian ya. aku bisa lihat dari preview. Jadi Anda aja nih. Ya sini. Oke, ini gampang nih ya. Lihat sini ya, Kak ya? Iya. Ini ya. Ya. Oke. Gampang ya. Upacara bendera. Kita soalnya gampang. Coba ya. Coba ya. Coba. Ini kelihatan apa? Gua aja sih ini gini. Dah nih, dah. Susah, Coba. Mak. Apa ya? Baris berbaris. Upacara bendera. Pengibar bendera. Pramuka. Voli. Lomba tepuk pramuka. Lomba pramuka, kemah pramuka. Coba
konser. Dua kata. Yes. Bisa disingkat jadi satu. Gue nggak boleh ngomong. Tinju. Mati A. Ayo Tuhan berikan petunjuk pada Coba. Baris berbaris. Baris. Tepuk pramuka. Baris pramuka. PMR. Oh, dokter kecil. Salah. Bukan. Petugas kesehatan. Apa? Mana ada? kurikuler. Pramuka. Oh iya. Ngotot soalnya udah jawab. Baris berbaris. Oh iya. PMR. Sudah Ya, merasakan ya. ya. Ya, mohon maaf. Tapi kita adil ya, kita kan ikut merasakan Oh, iya. pemeriksaan juga ya. Oke, ini nggak kerasa, kita rasa-rasain. Udah mau sampai di akhir segmen. Betul. Jadi yang kita perlukan sekarang adalah kata-kata semboyan dari Mbak Ria dan juga Mbak Naren. Waktunya enggak ya? Closing quote ya, kasih quote nih. Belajar itu sangat menyenangkan karena itu bisa meluaskan pikiran kita. Oke, belajar Amin. itu menyenangkan karena meluaskan pikiran. Untung saya udah nggak kuliah lagi gitu. Udah lulus ya. Udah lulus. Kalau sesuai dengan semboyan ya, ingat sosung tulodo, ing madyo mangun karso, tuturi handayani. Jadi kita belajar itu nggak cuma dari masa sekolah kecil, tapi pun sampai sekarang kita juga sebagai orang tua juga tetap ingat sosung tulodo, ing madyo mangun karso, tuturi handayani kepada anak-anak kita. Mendampingi Gitu. juga ya berarti. Iya, ya. saling mendampingi. Ya. Diingat-ingat ya sahabat museum ya. Dan ini udah mau closing, kita mau ngundang dulu Mas Tik-Tik sama Mas Ran-Ran yuk. Masuk lagi yuk. Sini lagi yuk. Oke, ini Mas Tik-Tik, Mas Ran-Ran. Kita sebelum pamit kita mau kasih bagi-bagi aja dulu untuk sahabat museum Oh, ya, iya, Mas betul. Fredek ya. Jadi akan ada sebuah pertanyaan yang sangat sulit sekali dan sangat menyita waktu, perasaan, hati, kuota dan Kuota juga. iya, Ini mungkin dicari di internet, di Google juga nggak ada. nggak ada, susah banget. Harus pakai ini kalkulator. Kok kalkulator? Anak IPA. Gimana banget ya. Oke. Gitu. Pertanyaannya? Pertanyaannya adalah, apakah tugas dari guru yang harus dikerjakan di rumah kemudian dikumpulkan Di sekolah. di sekolah Besoknya. yang dia kalau diperpanjang menjadi pekerjaan rumah? Nah. Tulis jawaban sahabat museum Susah banget. di kolom Susah komentar banget. ya. Pokoknya kirim, nanti ada hadiah yang ada tugas dari guru sekolah itu yang dikirim yang harus dikumpulkan. Yes. Ya, nanti keterangan lengkapnya bisa dibaca di caption seperti apa cara ngejawabnya. Itu dia. Betul Oke. sekali. Segampang itu. Ini ngapain ini di belakang? Sambil pantomim gitu. Oh, gitu. Oh, ini. Dia oh, ya. visualnya di belakang tadi kayaknya ya. Visualnya lah. Coba yang agak susah. Oke. Kalimat apa gitu yang ini yang visualnya? Kita juga dapat jatah. Hah? Dapat jatah. Oke. Susah lagi. Ya, sahabat Pendidikan museum. adalah sebuah bentuk investasi masa depan yang harus dipikirkan dengan seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Oh bukan ya? Udah daripada ngelantur, saatnya kita berdua pamit. Dari Betul. yang paling ujung, dari juru bahasa isyarat kita ada Kak Nete. Terima kasih Kak Nitis. Lalu ada Kak Tik-Tik, ada Kak Ran-Ran, ada Kak Felix, ada Dede Isya, dan ada narasumber kita. Ayo kita kasihin yuk Kak Felix. Boleh. Museum di hatiku banget ya ini ya. Hatiku, silakan. Iya. Terima kasih. Iya. Ini kebutuhan kamera aja diberikan, nanti tolong dikembalikan. Karena akan dipakai untuk narasumber selanjutnya. Enggak.
Enggak. Bercanda, tapi ya juga nggak apa-apa. Oke, kita pamit dulu ya. Ketemu lagi di episode berikutnya dari program Tak Tak Museum. Monggo, sahabat museum. Tak museum, monggo sahabat museum. Saksikan terus persembahan video dari kami. Jangan lupa untuk like, subscribe, and share YouTube channel Museum Benteng Friedeburg Yogyakarta.